Bersama saya lagi, Burhan, di video tutorial gratis burhanabdillah.com. Setelah kemarin kita membeli hosting di hostingan Hawkhost, saya udah janji kepada teman-teman, kita hari ini akan belajar instalasi WordPress. Kita membuat sebuah website menggunakan software CMS yang bisa langsung terintegrasi otomatis untuk membuat sebuah website. Sebenarnya dalam membuat website itu harus membutuhkan sebuah kemampuan yang tingkat tinggi dalam pemrograman PHP. Ada lagi nanti pemrograman HTML, CSS. Ya, saya jelasin garis besarnya aja. PHP mungkin kebanyakan orang mendefinisikannya halaman yang diletakkan di server yang pengunjung itu mengakses atau meminta datanya itu ke server gitu ya. Seperti itu garis besarnya. Sedangkan HTML itu letaknya ada di sisi klien. Itu bedanya PHP dengan HTML. Nah, CSS itu merupakan sebuah bahasa pemrograman untuk kita bisa merubah tampilan dari sebuah website yang berekstensi PHP atau HTML ya. Mungkin kita membuat sebuah tabel, kita merubah warna, ukuran, huruf dan lain sebagainya. Itu kita harus memiliki kemampuan programmer untuk bisa membuat sebuah website. Dan untuk membuat sebuah website yang hebat itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak cukup satu orang untuk membuatnya. Tapi di zaman yang modern sekarang ini, membuat website tidak harus bisa menguasai bahasa pemrograman PHP dan lain sebagainya secara mendetail, hanya menggunakan aplikasi pembuat website yaitu CMS. Ya, CMS sendiri terdiri banyak jenis. Mungkin kita sering mendengar namanya blog, website blog yang berisi tentang konten-konten, informasi-informasi ya. Terus itu biasanya kalau membuat blog kita menggunakan WordPress seperti yang kita akan nanti pelajari instalasi WordPress ini. Terus ada juga tentang toko online. Kita bisa menggunakan mungkin PrestaShop, OpenChart dan lain sebagainya. Nanti kalau saya ada waktu, saya akan ajari bagaimana cara membuat website jual beli online. Dan untuk tutorial kali ini, saya akan membuat sebuah website blog yang menggunakan software CMS. Ya, mungkin bisa langsung saja diikutin. Langsung aja kita buka. Oh ya, setelah kita membeli hosting dan domain, kita harus mengintegrasikan antara domain dan hosting atau menggabungkan hosting dan domain itu supaya bisa diakses sebuah website tersebut. Tapi dalam menyeting itu ada hal-hal yang penting ya. Mungkin dari URL-nya, mungkin ada dari password, nickname, dari username maksud saya, terus lain sebagainya. Itu merupakan privasi, sehingga maaf, saya sebenarnya sangat ingin memberikan video tutorial untuk membuat atau menggabungkan domain dengan hosting, mengintegrasikannya, tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa melakukannya karena masalah hal privasi ya. Mungkin Anda bisa belajar dari blog-blog orang, website orang yang mungkin menyediakan tutorialnya. Oke, langsung saja kita membuat WordPress menggunakan CMS WordPress di cPanel kita. Di bagian URL Anda ketikkan main domain Anda /cPanel untuk kita login ke cPanel. cPanel sendiri merupakan sebuah website yang digunakan sebagai mengakses
atau mengontrol dari sebuah website lainnya, itu ya, seperti itu. Dan cPanel ini, website ini diberikan secara gratis, merupakan fasilitas dari hosting kepada kita untuk mengatur traffic atau mengatur website yang kita miliki. Kita login dulu. Maaf, saya harus meng-pause sebentar karena ini saya harus login. Setelah kita masukkan password dan username di cPanel, menu login cPanel, kita akan langsung dibawa di menu halaman cPanel kita. Ini seperti ini tampilan cPanel kita. Oke, saya sesuai dengan janji saya akan menjelaskan tentang add-on domain, subdomain, parquet domains, dan redirects. Redirects itu adalah sebuah metode kita memasukkan contohnya www.a.com, lalu kita redirect ke www.b.com. Ketika seorang mengunjungi katakanlah mengunjungi si A, www.a.com, dia otomatis tidak masuk ke halamannya website A, melainkan masuk ke website www.b.com, website si B secara otomatis. Itu artinya dari redirect. Sedangkan parquet domains sebenarnya saya paham, cuman saya kurang bisa menjelaskan parquet domain secara detail. Dan kita bahas tentang subdomain. Subdomain itu biasanya letaknya di depan URL, di depan domain kita ya. Misalkan contohnya kayak kompas.com, di dalamnya nanti dia membagi berita-beritanya, ada yang mungkin support car, mobil maksud saya, terus desain rumah. Jadi nanti mungkin di kompas.com ada namanya nanti sport.kompas.com. Primary domainnya adalah kompas.com dan subdomainnya adalah sport.kompas.com. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan subdomain garis besarnya. Jadi dengan kita hanya membeli satu domain utama, kita bisa memakai banyak website sehingga lebih efisien. Tapi ingat, dalam subdomain ini kita harus tetap satu tujuan itu ya. Misalkan website berita, ya tetap website berita, nggak bisa kita punya satu domain, main domain kita kompas.com, tapi nanti larinya ke mungkin ke pendidikan, atau mungkin larinya ke hiburan yang terlalu detail, itu nggak bisa nyambung gitu ya. Atau kita punya www.car.com, tapi nanti di dalamnya tuh ada subdomain kesehatan, rumah, kan nggak nyambung nih antara website mobil dengan website kesehatan itu. Misalkan www.health.card.com, nggak bisa itu masuk. Seperti itu yang saya maksud subdomain itu. Sedangkan add-on domain adalah fasilitas dari cPanel yang dimana kita bisa mendaftarkan domain kita di hostingan kita. Kita ambil contoh satu hostingan bisa dipakai banyak website gitu ya. Yang dimaksud dengan add-on domain fasilitasnya, satu hostingan bisa dipakai banyak website. Bisa kita katakan satu hostingan bisa dipakai banyak domain. Misalkan kita beli hostingan Hosthost satu, kita bisa mengupload atau membuat website mobil, kesehatan, rumah, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau mungkin kurang jelas, Anda bisa searching aja di Google apa perbedaannya antara ketiganya itu. Kita langsung aja ke tujuan kita pertama, yaitu kita membuat WordPress. Ya, kita pakai software Fantastico.
pilih ke maaf, kita pilih menu WordPress seperti ini, new instalasi. Di sini ada website saya, ada satu website di hostingan saya, dan rencana ini kita membuat website lagi. Ini website saya bertemakan desain rumah. Anda mungkin berminat untuk mengunjungi, silakan berkunjung di website saya ini. Tapi website saya ini berbahasa Inggris, sehingga mungkin susah mengartikan bagi orang yang kurang mendalami di bidang Inggris, bahasa Inggris. Seperti Anda lihat sendiri, ini tampilan dari website saya. Ya, seperti ini. Nah, ini kita di sini ada menu instalasi on domain gitu ya. Kita pilih saja domain yang kita beli di Namecheap burhan.com, install in directory, kita kosongkan aja. Administrator namanya, maksudnya username yang akan kita gunakan untuk login di admin WordPress. Ini passwordnya. Lalu di sini ada apa namanya? Ada ini, kita harus memasukkan email kita, ini nickname. Di sini ada sheet name, apa nama sheet name kita? Kita kasih nama burhanabdillah.com seperti ini. Ini description, lebih baik deskripsi kita kosongkan aja seperti itu. Untuk konfigurasi ini adalah privasi penting, terutama dalam menu login dan juga menu password. Saya pause dulu video tutorialnya ini. Nanti saya lanjutkan setelah saya mengisinya. Ya, setelah kita menekan tombol yang di bawah tadi, kita langsung mengunjungi di halaman ini yang mengatakan bahwasannya WordPress kita telah terinstall. Ya, kita langsung aja finish instalasi. Sini kita pilih emailnya. Oke. Back to overview. Kita akan mengunjungi. Nah, di sini Anda bisa melihat sendiri ada dua website. Remove berarti artinya kita meremove website kita. Kita delete. Nah, di sini kita bisa mengunjungi website yang barusan kita buat. Ya, mungkin Anda bisa lihat sendiri, ini website yang barusan kita buat, burhanabdillah.com, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, seperti itu video tutorial kita saat ini. Untuk video tutorial yang keempat, itu adalah konfigurasi dasar dari WordPress, yaitu kita menyeting halaman-halaman WordPress kita, bersih-bersih lah saya ibaratkan, untuk memulai sebuah website ya. Kita harus bersih-bersih dulu, kita harus membenahi bagian-bagian yang harus dibenahi untuk menjadi website yang profesional. Sekian dari video tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya.